Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Ernawati, guru SMK Negeri 1 Pulisusu, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Buton Utara, akan menyajikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, peran guru harus lebih dominan dan aktif menjelaskan di dalam kelas, sehingga peserta didik bisa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Yang kedua, peserta didik yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas menandakan bahwa mereka memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang ketiga, peserta didik harus mempelajari semua materi yang diberikan dan harus menuntaskan KKM mata pelajaran. Yang keempat, menyamaratakan semua karakteristik peserta didik tanpa memperhatikan bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menerima pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, sebelum belajar, peserta didik harus tenang dan disiplin saat belajar agar mudah memahami pelajaran yang diberikan. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran atau perilaku saya adalah: yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami materi atau menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Saya sebagai guru tinggal mengarahkan dan menuntun peserta didik agar bisa berusaha untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, menyajikan materi dengan cara yang lebih interaktif dan memberikan soal-soal yang menarik serta menantang untuk diselesaikan agar peserta didik termotivasi untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menghargai karakteristik belajar setiap peserta didik karena setiap anak berbeda-beda dalam menerima dan memahami materi. Ada anak yang mudah belajar ketika suasana hening, ada anak yang senang belajar ketika mendengarkan temannya bercerita, dan ada pula anak yang perlu bimbingan atau pendekatan khusus agar dia tertarik untuk belajar. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan bisa menstimulus peserta didik untuk belajar. Penerapan yang segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya: yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalkan, mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas atau menggunakan teknologi komputer dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengurangi tuntutan kepada peserta didik, namun meningkatkan tuntunan. Yang kelima, membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik agar mereka lebih bertanggung jawab atau berkomitmen melaksanakan tata tertib kelas yang telah disepakati. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang selalu mengutamakan pendidikan budi pekerti.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki banyak dasar pemikiran yang bisa kita adaptasi dan kita terapkan di dalam kelas ataupun di sekolah. Misalkan saja, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita bisa menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Beliau juga mengungkapkan bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita warnai sesuka hati, tetapi mereka sudah memiliki garis samar-samar, tinggal bagaimana kita mengarahkan dan mendidik agar garis itu semakin jelas dan bisa memberi warna dan tulisan yang indah. Demikian kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih.